Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Engkau yang begitu besar dan agung, selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, memimpin kami kepada keselamatan, mengajak kami untuk mewartakan kasih-Mu kepada dunia, dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami dan bagi dunia, bagi orang lain. Semoga mulut kami, pikiran kami, kata-kata kami, hidup kami menjadi saksi kehidupan Yesus dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, dalam perjalanan hidup kita ini, semakin lama kita harus semakin memiliki apa yang kita sebut dengan higher consciousness. Kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih dalam akan kehidupan ini. Hidup ini penuh misteri, hidup ini penuh gejolak, hidup ini juga penuh kegembiraan, penuh sukacita, tapi juga ada paradoks, ada duka cita, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan, ada yang dekat tapi ada yang jauh. Begitu kompleksnya hidup ini, bahkan yang kelihatan dan tidak kelihatan pun seringkali juga berpengaruh dalam hidup kita. Entah diriku sendiri atau orang sekitarku, juga untuk orang-orang lain dan dunia. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita beriman pada Yesus, Yesus mengajak kita untuk membuka mata kita terhadap realitas yang ada ini. Yesus menunjukkan kita jalan Tuhan, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang orang Islam disebut sirotol mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus di mana Tuhan membuka mata kita bahwa hidup ini dengan segala kompleksitas yang begitu besar ini membutuhkan suatu pencerahan, membutuhkan suatu penjelasan, membutuhkan suatu keterangan, ya, pencerahan. Karena daya pikir manusia yang merupakan bagian dari kehendak Tuhan dalam diri kita memiliki keterbatasan dan memiliki kerapuhan. Nah, disitulah kita lihat yang salah satu hal yang penting di situ adalah bahwa Yesus mengajarkan keselamatan, mengajarkan kehidupan yang di dunia ini, tapi juga kehidupan yang akan datang. Dan Yesus juga menunjukkan kepada kita siapa Allah itu yang sesungguhnya. Ya. Dan ini akan sulit dimengerti oleh orang-orang Kristen karena Yesus menunjukkan kepada kita siapa dirinya itu dan siapa yang mengutus dia ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini bukan karena kehendaknya sendiri tapi kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa. Dia adalah Allah Putra dan dia adalah Roh Kudus, dan dia minta kepada dalam karya keselamatan itu dia minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim Roh Kudus kepada kita. Jadi saudaraku, semakin lama semakin kita menghayati iman kita harus semakin memiliki kesadaran yang tumbuh, pengetahuan yang benar, hikmat yang benar, wahyu yang benar tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena itulah dalam masa menjelang Pentakosta ini kita diajak untuk merenungkan secara dekat siapakah Roh Kudus itu. Ya, siapakah Roh Kudus itu? Supaya kita tahu dan mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita sebelumnya, dalam kehidupan kita sehari-hari begitu terbatasnya kita. Ya, maka kita diajak untuk merenungkan Roh Kudus itu dalam ketujuh
sifat dari Roh Kudus itu, yaitu sifat apa? Ada hikmat, roh hikmat, ya, ada roh pengertian, ada roh takut akan Allah, ada roh kesalehan. Ini karakter sifat, jadi faset, jadi tahap muka, ya, dimensi dari Roh Kudus itu, ya. Takut akan Allah, kesalehan, keperkasaan. Jadi ketujuh sifat itu, Roh Kudus itu memiliki ketujuh sifat itu, ya. Nah, ada orang diberi kemampuan untuk berani, ada orang diberi kemampuan untuk saleh, ya, hidupnya saleh, yang selalu dekat dengan Allah. Hidupnya juga takut akan Allah, artinya dia tidak sembrono dalam menggunakan kata-kata Allah, ya, ya. Lalu juga dia memiliki hikmat, kebijaksanaan, ya, seperti Salomo, ya. Yang hidup ini bukan hanya di dunia ini, hidup juga memiliki pengertian, pengetahuan. Dia tahu akan seluk-beluk dunia ini, ya, dan seterusnya. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, Roh itulah membuka kepada kita, menyatakan kepada kita siapa Yesus itu. Jadi kalau orang itu mendapat pewahyuan tentang Allah tetapi tidak menyatakan siapa Yesus, Yohanes mengatakan itu bukan Roh Kudus, roh dari Allah, roh dari Bapa. Nah, jadi dengan kata lain, para saudaraku terkasih, mari kita semua sudah menjalankan itu. Sekali lagi, Tritunggal Maha Kudus kita sudah jalankan itu dalam hidup kita. Sudah diberikan, dicurahkan itu kepada kita. Setiap kali kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita berdoa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kita berdoa dalam nama Yesus. Nah, tentu ini semua sangat penting, tetapi kita perlu higher consciousness itu, kita menyadari lagi, lebih dalam lagi. Misalnya sebagai contoh saya pribadi, misalnya ketika membuat tanda salib, yang seringkali kalau kita membuat tanda salib begitu saja, Bapa, Putra dan Kudus, Bapa, Putra. Jadi saya mau mengajak kita kepada diriku sendiri, paling tidak saya membuat tanda tangan di sebelah kiri dalam jantung dan hati saya, dan menambahkan satu kata dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kenapa saya menjalankan ini, merasa menjalankan ini? Karena saya bertindak atas nama kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang saya omongkan, yang saya lakukan, yang saya buat itu bukan lagi atas nama saya. Dan bukan lagi atas nama kekuatan saya, tapi kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi yang kita lakukan itu dalam nama penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, ya, yang berkuasa atas segala sesuatu, ya, yang membebaskan saya dari dosa, membebaskan saya dari kuasa kegelapan, dan Roh Kudus yang membimbing, menuntun, menyatakan siapa Allah itu. Jadi dengan kata lain, apa yang harus menjadi pertimbangan kita dalam hidup rohani adalah bahwa punyakah kita kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih dalam akan siapa yang saya imani itu. Scio qui credidi, kata Paulus. Saya tahu siapa yang saya imani itu. Ya, Santo Ignatius dari Antioquia ketika diminta untuk menghujat Allah Tritunggal Maha Kudus, ketika dia dibawa ke dalam pembantaian, dicabik-cabik oleh serigala, kalau dia mau menolak itu maka dia dibebaskan. Dia mengatakan, Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus telah berbuat begitu baik pada saya selama seumur 83 tahun. Dan saya tidak layak untuk menghujat dia, menolak dia, menyangkal dia. Saudara, meskipun dia mati, tetapi Allah Tritunggal menyelamatkan dia. Tidak berarti bahwa kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus kita tidak boleh menjalani penderitaan sehari-hari. Tidak, tetap kita berjalani. Tapi penderitaan yang kita jalani dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan. Ya, seperti Yesus ketika di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus tidak dibebaskan dari penderitaan, tetapi dia kuat menjalani penderitaan dari
bawah sampai ke Gunung Golgota dengan memanggul salib. Cara Tuhan membimbing kita, menuntun kita, tidak selalu membebaskan kita dari penderitaan, dari dosa, dari kesulitan-kesulitan kita. Tidak selalu. Ya. Boleh Tuhan memberikan mujizat kesembuhan, mujizat dibebaskan dari segala kuasa manapun. Tetapi seringkali justru Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita menjadi kuat, menjadi saleh, ya, menjadi berani, menjadi bijaksana, menjadi penuh pengertian. Jadi seringkali penderitaan, kesulitan-kesulitan itu justru dijadikan oleh Yesus menjadi sarana kita menjadi manusia yang lebih penuh dengan Roh Kudus. Ya. Saudara, semoga di hari-hari ini kita mempersiapkan Pentakosta 2 minggu lagi atau 10 hari lagi dengan mendoakan novena Roh Kudus. Mari kita ikuti novena ini supaya kita memiliki kesadaran, ya, awareness, dicerahkan pikiran kita. Seperti Yesus membuka mata batin para rasul, membuka batin kita, dan juga demikian juga para rasul. Ketika Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, bangkit, dan antara bangkit dan naik ke surga 40 hari itu, Yesus mendidik para rasul, membuka, menyatakan, mencerahkan, menjelaskan lagi apa yang sesungguhnya ajaran sabda-sabdanya yang telah dikatakan itu. Semoga mata batin kita terbuka dan tercelikkan bahwa hanya dalam Yesus kita selamat, kita bahagia, kita damai yang tak dapat diambil dunia. Anda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menjalankan kehidupan yang paradoks ini dengan penuh kekuatan dan daya Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.